Hai semuanya, saya Kathleen. Dan saya Jenis, welcome to SMS. Xin Monty Session. By the way, udah lama banget nih SMS hiatus. Nah, di season kali ini, SMS punya format beda, tapi yang pasti nggak kalah seru dong dari season sebelumnya. Bener banget, jadi SMS kali ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget sama kalian semua. Yes, topik SMS kali ini adalah kesehatan mental, dan kita bakal mengundang seseorang yang ahli dalam psikologi. Yaps, bener banget. Kita persilahkan untuk masuk Bu Mercy, Guru BK SMA Katolik Sintri 1 Surabaya. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama Bu Mercy? Boleh. Boleh. Nama lengkap Ibu siapa nih? Kalau nama lengkap saya Mercy Cahyati, biasa dipanggil Bu Mercy. Kalau boleh tahu, Bu, apa sih yang membuat Ibu Mercy ini tertarik mendalami bidang psikologi? Tertarik mendalami bidang psikologi. Mungkin awalnya karena dulu, maksudnya ketika saya SMA, saya kan sekolah di negeri di Kalimantan ya. Saya aslinya dari Kalimantan dan menurut saya tokoh atau peran ya seorang guru BK di sana di tempat sekolah saya dulu itu masih kurang. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa saya pengen belajar. Nah, kemudian kenapa memilih untuk psikologi BK ya pendidikan karena saya melihat siswa-siswi itu memang jauh butuh untuk pendampingan begitu kan. Nah, saya juga ingin memberikan diri untuk pelayanan terutama di pendidikan begitu. Kenapa juga bidang psikologi? Karena sebenarnya ketika kuliah itu saya juga belajar lebih memahami diri saya sendiri seperti itu. Jadi nggak cuma bisa ke diri sendiri, tapi bermanfaat ke orang lain juga Iya, gitu ya, Bu? benar, Kathleen. Oke, udah lebih kenal kan sama sini. Yuk kita langsung ke pertanyaan pertama, yang merupakan topik umum mengenai kesehatan mental. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih definisi dari kesehatan mental? Sebenarnya kalau di sini Bu Mercy melihat kayak ada dua komponen gitu. Kesehatan mental yang baik dan yang kurang baik, maksudnya yang buruk gitu. Kalau kita membahas tentang kesehatan mental secara umum, memang itu adalah yang berkaitan dengan psikologis kita, ya kan, emosional kita. Tapi kalau kita melihat dari dua hal ini, dari kesehatan mental yang baik, berarti kan bagaimana kita sudah aware dengan kehidupan kita, dengan diri kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, ya. Bagaimana itu juga mempengaruhi psikologis dan sosialnya kita, ya. Jadi tidak hanya berupa kita memahami diri, tapi bagaimana kita juga ketika berada di lingkungan sosial mampu memposisikan diri, mampu bagaimana aku hidup dengan dunia sosial. Lalu yang kedua berkaitan dengan kesehatan mental yang mungkin buruk ya, bisa dikatakan buruk. Itu adalah bagaimana ketika seseorang mengalami mungkin perasaan tidak menyenangkan ya, kejadian yang tidak mengenakan dan itu berpengaruh dengan hati dan pikiran mereka ya. Akibatnya apa? Terganggu kan. Jadi kehidupan kita tidak stabil seperti itu. Nah, ketika kita bisa mengatasi hal ini, maka dalam arti kita juga sedang memposisikan diri kita untuk menjadi lebih baik ya. Ketika kita bisa mengatasi hal-hal tersebut, begitu. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana awareness tentang kesehatan mental di Indonesia? Kalau untuk saat ini, Bu Mercy rasa di wilayah-wilayah Indonesia tertentu itu mungkin memang masih kurang ya, terutama kalau yang kita lihat berada jauh dari kota misalnya. Tapi ketika kita bicara tentang sekolah, tentang kehidupan pribadi, Bu Mercy rasa sudah cukup banyak ya, apalagi akhir-akhir ini ketika kita sudah online school, banyak speaker-speaker yang mengangkat tema ini untuk
menjadi pembahasan karena memang menarik ya. Jangankan siswa yang bersekolah, maksudnya yang di rumah pun, yang bekerja ya, ibu rumah tangga pun itu akhir-akhir ini mungkin ya 2 tahun terakhir ini malah kesehatan mentalnya yang kayak perlu diasah gitu karena banyak hal yang terjadi ya kan, maksudnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang yang bekerja di kantor, sebagai guru, sebagai siswa sendiri ya, sebagai anak. Nah, Bu Mercy rasa awareness di Indonesia sudah sangat, bukan sangat ya, sudah cukup baik, tinggal ditingkatkan lagi. Mungkin seperti yang Bu Mercy sering lihat campaign dari Kemendikbud, cerdas berkarakter. Nah, itu juga kan salah satu upaya untuk memperkenalkan bagaimana kita harus menjaga mental health kita masing-masing seperti itu. Nah, pertanyaannya juga nih Bu, menurut Ibu lebih penting kesehatan mental atau fisik? Mental atau fisik? Bu Mercy rasa kedua hal ini sebenarnya tidak bisa dipisah ya. Jadi ketika kita secara fisik sehat, tapi kita dalam artian mungkin mengalami gangguan atau stres, depresi, banyak hal yang membuat kita terbebani, itu kan juga tidak baik gitu ya. Bisa gila tuh kita gitu. Nah, tapi ketika mental kita baik tapi fisik kita tidak kita jaga, ya sama aja, tidak seimbang akhirnya ya kan. Nanti misalnya kamu ketika kita secara mental baik nih misalnya, tapi kita tidak bisa mengekspresikan untuk dari fisik yang terlihat dari luar, itu kan juga tidak baik begitu. Jadi alangkah baiknya kedua hal ini dapat berjalan bersama gitu, dapat berkembang bersama. Jadi kesehatan mental Tapi sama fisik tadi itu disuruh saling berhubungan ya. Saling berhubungan. Tapi misalkan kalau kedua hal ini adalah misalnya mental dan fisik sudah baik gitu ya. Terus gimana caranya untuk menjaga keseimbangannya supaya balance gitu ya kan? Kalau menurut Bu Mercy, alangkah baiknya dari dalam gitu. Berarti secara mental dulu ya kan? Mental kita jaga dengan baik ya, mood kita, gangguan-gangguan yang membuat kita terbebani ya, tugas pekerjaan kita itu kita harus bisa handle dengan baik juga. Jadi kita bisa istilahnya ketika bersosialisasi dengan orang kita juga tidak terlihat yang kayak lesu, lemah, tapi kita bisa juga menjadi pribadi yang lebih oke gitu, yang bersemangat, yang bisa memberikan dampak positif ke orang-orang di sekitar kita seperti itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa menjadi pemicu kesehatan mental itu menurun? Yang menjadi penyebabnya di sini sebenarnya kita bisa lihat ada beberapa hal ya. Yang paling pertama adalah gangguan dalam arti tekanan yang kita alami sehari-hari ya, permasalahan yang kita alami, yang kita jumpai. Mungkin pernah juga bagi orang-orang tertentu yang mengalami gitu, penyebab gangguan kenapa kita tidak bisa berkembang dalam mental gitu. Kalau mental itu kan sebenarnya sangat dalam ya, kita kalau ngomongin sisi psikologis ini kayak tidak ada habisnya gitu. Tapi bahwa ada hal-hal juga yang berkaitan dengan luar diri kita yang terkadang itu yang menjadi gangguannya gitu, penyebabnya, pemicunya ya, tadi ditanyakan pemicu. Bahkan dari keluarga pun ya, dari keluarga juga bisa jadi pemicu. Misalnya keluarga yang kurang suportif dengan kita atau yang sejenisnya seperti itu juga bisa membuat mental kita tidak baik gitu. Nah, Ibu kan udah bahas soal pemicu penyebabnya gitu ya, gangguan-gangguannya. Nah, gimana sih cara ngatasinya gitu, kesehatan mental yang mungkin kurang baik gitu? Kalau dari Bu Mercy mungkin memang ada beberapa hal yang bisa kita cegah, ya kan? Yang pertama, ketika kita merasa mulai tidak nyaman dengan kehidupan kita sehari-hari, Bu Mercy rasa sangat penting ketika kita memiliki teman yang bisa kita ajak diskusi.
kita harus ngomong, ya kan? Yang jadi keluhan kita apa, yang jadi beban pikiran kita apa, sehingga kita masing-masing bisa, ya mungkin misalnya Bu Mercy lagi mengalami ketidaknyamanan, Bu Mercy cerita sama Janice, sama Kathleen, ya kan? Dari sudut pandang kalian kan bisa juga memberi masukan kepada Bu Mercy yang seperti itu. Dan mengusahakan untuk selalu bisa berpikir positif, walaupun tidak gampang ya. Untuk berpikir positif itu tidak gampang, karena dalam hal atau dalam kejadian yang kurang baik, kurang menyenangkan, kita dipaksa untuk berpikiran positif itu seolah-olah menyangkal diri sendiri, ya kan? Tapi kita juga harus bisa melihat ketika kita mengalami sebuah kejadian, Tuhan pasti punya hikmah atau punya hal yang perlu kita pelajari lagi gitu dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya kita melihat kayak, aku ini karena apa, aku begini karena apa. Jadi jangan melihat lingkungan dulu, tapi lihat diri sendiri dulu. Mengapa kita bisa mengalami perasaan seperti itu, atau mengapa kita bisa merasa tidak nyaman seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup itu juga salah satu pencegahan yang baik. Jadi setiap hari kita sudah mengalami banyak hal, ya, mengerjakan banyak tugas, berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang. Nah, malam hari ketika kita tidur, ketika istirahat, itu adalah saatnya kita mengendapkan apapun yang kita alami dalam satu hari. Nah, kemudian mungkin kita juga perlu yang namanya me time. Itu sangat saat ini ya, Bu Mercy merasa me time itu sangat penting untuk kita lakukan. Dalam satu hari mungkin 24 jamnya Janice, 24 jamnya Kathleen itu berbeda dengan 24 jamnya Bu Mercy, kan gitu. Bagaimana kita bisa membagi waktu untuk istirahat, untuk bisa bersosialisasi juga, untuk mengerjakan tugas pekerjaan, dan yang paling penting itu juga untuk me time. Gitu. Mungkin Janice me time-nya beda. Ya mungkin aja bisa mendengarkan musik, baca buku misalnya, ya kan. Kathleen misalnya, aku lebih senang misalnya merawat diri gitu, skincarean dan lain-lain. Misalnya Bu Mercy nonton drakor misalnya, kan sekarang lagi banyak drakor bagus gitu kan ya. Nah, yang seperti itu. Jadi memang hal-hal semacam ini adalah cara juga untuk mencegah ya, untuk menstabilkan diri kita sehari-hari begitu. Nah, nggak terasa obrolan kita sama Bu Mercy tentang kesehatan mental udah selesai nih. Mungkin dari Bu Mercy ada sebuah pesan yang bisa diberikan kepada penonton Sinwi TV. Oke, mungkin kalau dari Bu Mercy, ketika kita membahas tentang kesehatan mental, maka itu juga tidak berarti kita itu sudah expert gitu ya, sudah bisa menangani diri kita sendiri dengan baik gitu. Karena Bu Mercy sendiri merasa gitu, ketika Bu Mercy di usia saat ini juga kayak, ternyata aku begini ya gitu. Akhirnya ada hal-hal baru yang kita kenali dari diri kita sendiri gitu. Nah, jadi ketika teman-teman merasa sedang tidak nyaman ya, sedang dalam situasi tidak berdaya, sedang dalam situasi yang membuat stres, jangan pernah merasa sendiri gitu. Itu yang pertama ya, jangan pernah merasa sendiri. Kita punya teman, kita punya saudara ya, kita punya orang tua, kita punya mungkin bisa ke guru BK, wali kelas mungkin ya, siapapun yang kamu anggap bisa mendengarkan kamu dengan baik, dengan positif, itu segeralah cerita, sharing. Kamu butuh teman bicara gitu. Terus yang kedua, jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas apapun yang terjadi gitu. Mungkin ada kalanya faktor terbesar adalah dari diri sendiri ya. Tapi kita juga harus lihat kenapa bisa terjadi seperti ini. Apakah lingkunganku tidak berpengaruh? Itu juga harus kita lihat. Jadi jangan judge diri kita sendiri, karena itu yang membuat kita semakin lemah gitu. Bu Mercy merasa ketika kita bisa bercerita ke orang lain, ya, bisa jujur terhadap diri sendiri, alangkah baiknya, dan Bu Mercy rasa itu juga
jadi satu permulaan yang baik untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita masing-masing gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah guys, itu tadi sharing-sharing kita tentang kesehatan mental. Nah, dari sharing-sharing tadi nih, kamu dapat pesan moralnya nggak nih? Pastinya dong. Overall aku jadi sadar sih kalau kita tuh jangan takut untuk cerita masalah yang kita alamin kepada siapapun yang mungkin ada di sekitarnya kita, yang kita percayain deh buat kita sharing tentang permasalahan yang kita alamin. Buat para sinluyers yang ada unek-unek atau masalah yang dirasa perlu untuk diceritakan, boleh banget buat cerita ke guru BK ya, Bu. Betul. Guru BK selalu berusaha untuk jadi temannya kalian gitu ya. Jadi jangan sungkan, jangan takut untuk nanti kalau butuh teman cerita menghubungi guru BK begitu. Iya, kalau dari aku sih nggak apa-apa kok. Misal kita maksudnya mungkin capek dalam menjalani hidup atau it's okay to not be okay gitu kan ya, nggak apa-apa, nggak baik-baik aja selalu gitu, namanya manusia juga gitu. Tapi yang penting juga harus kenal sama diri sendiri, jujur sama diri sendiri, tahu aku ini kenapa gitu, dan akan nanti ketemu gitu solusinya. Selalu positive thinking juga sebisanya, dan semua itu adalah perasaan yang normal gitu. Terus juga ingat bahwa ada orang-orang di sekitar kamu yang bersedia, yang siap dengerin kamu. Jadi mencoba untuk terbuka dan cerita sama orang lain juga, atau enggak kamu juga bisa jadi pendengar yang bisa menolong orang lain. Oke, cukup di sini ya guys SMS kali ini. Terima kasih Bu Mercy atas sharing dan masukannya. Semoga para penonton bisa mendapatkan sebuah pengetahuan dan pemikiran yang baru dari episode SMS kali ini. Dan terima kasih juga buat penonton yang sudah setia menemani kita dari awal sampai akhir acara pada hari ini. Kalau kalian ada kritik, saran, masukan untuk SMS selanjutnya, ataupun konten baik di YouTube maupun Instagram Sinlui TV, boleh banget untuk DM di @sinluitv atau komen down below. Tetap jaga kesehatan fisik dan juga mental kalian. Dan sampai ketemu di episode SMS selanjutnya.